Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ada sesuatu yang perlu ditanyakan dari brosurnya. Ada pertanyaan dari brosur Ustaz halaman pertama tentang bacaan sholawat. Mengenai bacaan sholawat diantaranya sebagai berikut. An Nabi Mas'udin al-Ansari qala atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi majlisi Sa'd bin Ubadah. Wa qala lahu Bashir bin Sa'din amarna Allah Ta'ala an nusalli alaika ya Rasulullah. Fa kaifa nusalli alaika? Qala fa sakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tamannaina annahu lam yas'alhu. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wassalamu kama qad alimtum. Rawahu Muslim. Dari Abu Mas'ud al-Ansari ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang kepada kami yang pada waktu itu kami berada di majlisnya Sa'ad bin Ubadah. Lalu Bashir bin Sa'ad bertanya kepada kami, "Ya Rasulullah, Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada kami supaya membaca sholawat kepadamu. Lalu bagaimana cara kami membaca sholawat kepadamu?" Abu Mas'ud berkata, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam sehingga kami menginginkan sekiranya dia tidak menanyakannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya Allah, berilah sholawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi sholawat kepada keluarga Nabi Ibrahim. Dan berilah barokah kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi barokah kepada keluarga Nabi Ibrahim. Di dalam semesta alam ini sesungguhnya Engkaulah yang maha terpuji lagi maha mulia. Sedangkan bacaan salam sebagaimana yang telah kalian ketahui. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaan, di dalam hadis tersebut diperintahkan membaca sholawat. Nah, apakah ada hadis bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca sholawat itu di dalam sholat? Kemudian dari hadis yang sama juga tentang sholawat kepada Nabi tidak ditemukan kata Sayyidina sebagaimana yang biasa dikerjakan pada umumnya. Apabila bersholawat biasanya ditambah Sayyidina Muhammad dan Sayyidina Ibrahim. Ada yang memahami bahwa tambahan Sayyidina di dalam sholawat ini mengikuti bacaan sholawat buatan para sahabat sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi. Apakah yang demikian ini dibenarkan, Ustaz? Mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, itu paling benar. Jadi Allah mengajarkan macam ini, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, dan seterusnya sampai selesai tadi. Dan yang diajarkan Rasulullah itulah yang paling benar. Ya. Dah kita ikuti aja yang dituntunkan Rasulullah. Adapun orang ada yang membaca macam-macam yang kalau kamu belum tahu, belum temukan dalilnya, ya sudah, tidak usah menyalahkan, tapi nggak usah mengikuti. Ya. Paham nggak? Nah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Masalah ibadah itu kita jangan melakukan kecuali dengan ilmu. Nah, ilmu yang kita ketahui ini, yang sudah kita ketahui aja kita amalkan. Yang belum kita ketahui kita cari. Nanti kalau ternyata ditemukan ada dalil yang kita yakini dan kita ketemukan, ya kita ketemukan dan kita yakini baru diamalkan. Kalau tidak, ya yang sudah kita ketahui aja ya kita amalkan tanpa menyalahkan yang lain.
Mungkin yang lain mengamalkan berbeda dengan yang kita amalkan. Mungkin yang mengamalkan seperti itu mereka sudah tahu dalilnya. Lah kita yang belum tahu tidak usah ikut-ikutan. Kita amalkan yang sudah kita tahu saja. Apalagi masih dari hadis yang sama. Apakah bacaan sholawat ini dibaca setelah membaca at-tahiyat atau tasyahud sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi pada hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 301 nomor 53, yakni hadis pada brosur akad kemarin. Setelah membaca at-tahiyat atau tasyahud diperintahkan boleh memilih berdoa apa saja yang ia kehendaki. Apakah berdoa setelah at-tahiyat tasyahud harus doanya sholawat? Kalau membaca doa yang lain yang diperintahkan oleh Nabi seperti Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, apakah boleh? Karena perintahnya boleh membaca doa apa yang dikehendaki, ataukah cukup membaca doa sholawat saja? Kami bacakan hadis pada akad kemarin, brosur halaman 8 masuk ke halaman 9. Bacaan tasyahud. Di dalam duduk at-tahiyat kita membaca tasyahud. An Abdillahi qala kunna naqulu fi sholati khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu ala Allahi, assalamu ala fulani. Faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin innallaha huwas salamu fa idza qa'ada ahadukum fis sholati falyaqul at-tahiyatu lillahi was sholawatu wat thayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Faidha qalaha asabat kulla abdin lillahi sholihin fis samai wal ardi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Summa yatakhayyaru minal mas'alati ma syaa. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, dahulu kami membaca ketika sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, assalamu ala Allahi, assalamu ala fulanin. Kemudian pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, sesungguhnya Allah dia assalam. Maka apabila seseorang di antara kalian duduk at-tahiyat ketika sholat, hendaklah ia membaca at-tahiyatu lillahi was-sholawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Segala kehormatan kepunyaan Allah, begitu pula segala ibadah dan segala yang baik-baik. Mudah-mudahan keselamatan dilimpahkan kepadamu wahai Nabi, begitu pula rahmat Allah dan barokahnya. Mudah-mudahan keselamatan dilimpahkan kepada kami dan kepada hamba Allah yang soleh-soleh. Apabila ia mengucapkan yang demikian itu, sudah mencakup semua hamba Allah yang soleh, baik yang di langit maupun yang di bumi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu hambanya dan utusannya. Kemudian ia boleh memilih berdoa apa yang ia kehendaki. Hadis riwayat Muslim. Mohon penjelasannya, Ustaz. Sudah jelas itu. Apa yang kurang jelas? Rasulullah mengatakan begitu, tapi Rasulullah juga menuntuni doa. Sesudah membaca tahiyat tadi, kemudian membaca salawat tadi, kemudian Rasulullah menuntunkan doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya kan? Ada doa kan? Selain itu ada lagi doa yang semisal itu.
Sudah diterangkan juga di dalam brosur itu. Tinggal baca aja sudah. Jelas dituntunkan Rasulullah kan jelas. Pasti baiknya gitu loh. Jadi tuntunan doa yang sudah ada di situ dibaca itu lebih baik daripada kamu membuat doa sendiri. Yang jelas tuntunan Rasulullah kan jelas baik. Apalagi dan membaca tasawuf itu ya. Tahiyat tadi, tahiyat awal, tahiyat akhir itu sama sampai fil alamina innaka hamid majid. Biasanya kalau membaca tahiyat awal cuma sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu aja kan. Biasanya gitu. Nah, kalau kita cermati itu termasuk kita menjulurkan jari telunjuk. Itu bukan ketika asyhadu alla ilaha illallah baru gitu enggak. Ya, sejak awal kita membaca tahiyat jari kita menggenggam, ya, ibu jari ketemu jari tengah, jari telunjuk dijulurkan. Ketika duduk membaca tahiyat sudah begini nih. Ya, la tahiyat itu sampai fil alamina innaka hamid majid. Ora kok nek tahiyat awal sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sudah. Enggak, sampai fil alamina innaka hamidum majid. At-tahiyat akhir juga begitu. Bedanya kalau setelah tahiyat akhir tadi, setelah fil alamina innaka hamidum majid, sebelum salam bernambah doa. Allahumma ini a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal, baru assalamualaikum warahmatullahi gitu loh. Nah, umumnya kalau tahiyat awal membacanya sampai syahadat saja. Dan umumnya juga menjulurkan jari telunjuk ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah. Nah, kalau kita cermati, kita menjulurkan jari telunjuk sejak kita duduk membaca tasahud, jari telunjuk kita sudah disyaratkan menunjukkan jari telunjuk, menjulurkan jari telunjuk. Bacanya sampai fil alamina innaka hamidum majid. Tahiyat awal maupun tahiyat akhir sama. Hanya kalau tahiyat akhir ditambah doa tadi sebelum salam. Apalagi halaman 3 masuk ke halaman 4. An Abdurrahman bin Abi Laila qala lakiyani Ka'b bin Ujrata faqala ala uhdi laka hadiyatan inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina faqulna ya Rasulullah qad alimna kaifa nusallimu alaika fa kaifa nusalli alaika qala faqulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rawahul Bukhari. Dari Abdurrahman bin Abu Laila, ia berkata, Ka'ab bin Ujrah pernah bertemu saya, lalu ia berkata, maukah kamu saya beri hadiah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang pada kami. Lalu kami berkata, ya Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana mengucapkan salam kepadamu. Lalu bagaimana cara kami mengucapkan salawat kepadamu? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, berilah salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi salawat kepada keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berilah barokah kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi barokah kepada keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Hadis riwayat Bukhari. Pada hadis tersebut dikatakan, maukah kamu saya beri hadiah? Apa yang dimaksud?
Kata, maukah kamu saya beri hadiah di sini Ustaz? Mohon penjelasannya. Mudeng gitu. Jadi tadi saya mau beri hadiah. Mau ya Rasulullah, kalau kamu beri hadiah apa biasanya? Nah, kamu memberi hadiah, biasanya kasih benda gitu ya. Nah, hadiah yang diberikan oleh Rasulullah kepada sahabat yang ditanya tadi, dia jawabnya mau. Hadiahnya apa? Itulah qalu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad dan sebagainya. Hadiahnya di bacaan salawat ini. Kalau kamu hari anakmu, kancamu tak kayak hadiah mau nggak? Mau. Kayak hadiah apa? Biasanya barang gitu lah. Apa duit, apa makanan, apa. Ini Rasulullah enggak. Maka ini pakai fanusoli alaika qala. Nah, di situ diterangkan. Jadi hadiah yang diberikan oleh Rasulullah kepada sahabatnya yang ditanya tadi, mau kamu beri hadiah? Mau. Hadiahnya ini bacaan sholawat ini. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi tahiyat ini pun ada yang ini inna Hamidum Majidnya 2 kali. Allahumma sholli, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, tapi ada lagi yang dibadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu dua-duanya boleh dibaca salah satu ya. Kalau fil alamin innaka Hamidum Majid 2 kali seperti yang dihadiahkan oleh Rasulullah pada sahabatnya tadi, atau seperti yang di depan tadi fil alamin innaka Hamidum Majid 1 kali aja di akhir. Boleh pakai yang 2 kali ya innaka Hamidum Majid juga boleh. Yang sekali aja fil alamin innaka Hamidum Majid juga tidak salah karena dua-duanya ada tuntunannya. Apalagi halaman 5 masuk ke halaman 6. An Abi Humaidin As-Sa'idi annahum qalu ya Rasulullah kaifa nusalli alaika qalu qulu Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rawahu Abu Dawud. Dari Abu Humaid As-Sa'idi bahwasanya para sahabat berkata, ya Rasulullah, bagaimana kami bersalawat kepadamu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, berilah salawat kepada Nabi Muhammad, istri-istri beliau dan anak cucu beliau sebagaimana engkau telah memberikan salawat kepada keluarga Nabi Ibrahim. Ya Allah, berilah barokah kepada Nabi Muhammad, istri-istri beliau dan anak cucu beliau sebagaimana engkau telah memberi barokah kepada keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Hadis riwayat Abu Dawud. Salawat dan barokah pada hadis tersebut kepada Nabi Muhammad, istri dan anak cucu beliau. Apakah anak cucu beliau ini yang dimaksud para habaib Ustaz? Anak cucu beliau pokoknya anak dan anak-anak Rasulullah dan cucu-cucu Rasulullah. Habaib apa tidak, pokoknya itu kalau dia anak Rasulullah dan cucunya Rasulullah termasuk dalam doa ini. Tahu rasa tidak nyebut habaib atau habib kalau dia termasuk anak cucu Rasulullah termasuk dalam doa ini. Walaupun kamu namanya Habib, tapi kalau bukan anak Rasulullah tidak termasuk ini. Tapi termasuk wa'ala ibadillahi sholihin, dah bertakub. Maka tadi kan kalau pada hamba-hamba Allah yang soleh-soleh, baik yang ada di bumi maupun yang di langit semua tercakup. Ya kan? Terangkan tadi kan? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim
Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baca itu boleh, baca seperti tadi wa azwaji wa dzurriyyati juga boleh. Ya. Tapi dalam tasawuf tadi sudah jangan at-tahiyatu lillah wa sholawatu wa thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sampai hamba-hamba Allah yang soleh-soleh. Itu termasuk hamba Allah yang soleh-soleh apa di langit atau di bumi yang yang soleh-soleh, hamba Allah yang soleh-soleh itu termasuk sudah tercakup. Itu Habib atau Habaib ya. Para anak cucu Rasulullah sudah tercakup juga sih. Kalau anak cucu Rasulullah termasuk soleh-soleh, termasuk itu sudah masuk dalam doa itu. Apalagi di dalam brosur dijelaskan tentang bacaan-bacaan sholawat. Pertanyaan saya, kapan dan bagaimana cara bersolawat yang benar? Apakah harus berjamaah yang sering saya dengar, atau juga boleh dinyanyikan bersama-sama seperti yang ada di masyarakat, Ustaz? Terserah, mau nyanyikan silahkan. Hanya kalau kita tahu sholawat itu artinya apa? Doa apa nyanyi? Ya? Kok dinyanyikan, sholawat itu doa ya? Sedang kita diperintahkan kalau berdoa dengan suara yang coba dibaca lagi lang Al-A'raf 55 itu adab berdoa. Jadi Rasulullah memberikan ajaran pada kita termasuk akhlak adab berdoa kepada Allah tuh bagaimana. Allah memberi tuntunan itu. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Paham enggak? Ada notnya enggak di situ? Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Maksudnya melampaui batas tentang yang diminta dan cara meminta. Ya, Allah menuntunkan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Ya, jadi Allah menuntunkan pada kita itu ya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah diri. Ya, berendah diri dan suara yang lembut. Jangan melampaui batas. Allah tidak suka orang melampaui batas. Di situ diterangkan melampaui batas maksudnya tidak berendah diri. Melampaui batas bisa maksudnya tadi terangkan doanya, permintaannya tidak wajar, melampaui batas. Kita boleh berdoa kepengen jadi anak pandai, pengen jadi orang pintar, boleh. Sarannya yang belajar. Ojo doa kepengen jadi nabi itu melampaui batas. Ya Allah, angkatlah saya menjadi rasul, jadi utusanmu ya Allah setelah Nabi Muhammad, melampaui batas. Ya. Tapi itu kamu tidak sekolah, berdoa ya Allah. Ya, orang sekolah kok nyaluk lulus jadi kepengen jadi dokter bedah, iso bedah plastik, gitu. Dokter bedah. Ya mau kepengen jadi dokter spesialis, ya belajar sekolah. Orang sekolah kepengen mintanya doa tanpa sekolah, ya itu melampaui batas. Pengen rezeki yang banyak, tidak mau kerja, itu juga melampaui batas. Ya. Maka harus maksudnya doa itu permohonan. Kalau kamu yang mohon sesuatu, permohonanmu itu jangan melampaui batas. Samping itu kamu mohon sesuatu diusahakan. Usahamu sesuai dengan permohonanmu. Ya, kalau kepengen dapat rezeki yang banyak, bekerja keras. Jangan hanya doa tidak mau kerja. Nah, itulah. Samping itu melampaui batas caranya. Kalau Allah memerintahkan untuk suara yang lembut,
Kamu dengan teriak-teriak suara yang keras itu namanya melampaui batas. Ini masalah berdoa. Engkau sholawat itu doa, kamu tadi nyanyi. Nah itu saya tanya dulu. Mau berdoa atau bernyanyi? Nah kalau berdoa ada aturannya seperti itu. Dengan suara yang lembut dan merendahkan diri. Penuh harap. Ya, penuh harap. Dan Allah juga perintahkan, ud'uni astajib lakum. Mohonlah kamu kepadaku, aku mengabulkan permohonanmu. Ya, lah bagaimana mohon kepada Allah? Caranya tadarru'an wa khufyah. Berendah diri dan suara yang lembut. Di samping itu, usahakan sesuai dengan apa yang kamu mohon. Nah, itu kan. Kalau kepengen ujian anak sekolah, kepengen lulus ujian aja mung ndonga tok. Belajar setelah doa gitu kan. Kalau kamu kepengen lulus ujiannya, ya doa tok, ndak mau belajar. Nabi kita juga mengatakan, wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Mohon pada Allah, ya Allah, jadikanlah seorang yang pandai, yang mengerti tentang agama, ndak mau ngaji ya ora iso. Kalau kita ingin tahu, Nabi kita mengatakan, kalau Allah menghendaki kebaikan seseorang, maka orang itu difahamkan tentang agamanya. Untuk bisa paham tentang agama tidak hanya berhenti doa. Ya, kalau kamu kepengen paham tentang agama, belajar tentang agama. Belajar. Nah, kalau belajar, nanti kamu akan jadi paham. Karena memang agama diturunkan oleh Allah itu bukan untuk sekedar diingat-ingat atau diucapkan, dibaca Quran, enggak, tapi dipelajari. Quran diturunkan oleh Allah tidak sekedar untuk dibaca. Di situ diterangkan lihat dabaru ayatihi wa liyatadzakara ulul albab gitu. Pelajari tiap-tiap ayatnya. Dengan mempelajari tiap-tiap ayatnya, orang yang punya akal pikiran yang sehat, dia akan dapat pelajaran. Ya, maka untuk mendapat pelajaran biar paham agama, pelajari ayat-ayat itu. Kalau mempelajari agama, mempelajari ayat Allah, kamu akan jadi orang yang paham tentang agama. Ya, jadi untuk menjadi orang baik itu pintunya paham tentang agama. Kalau kita bicara agama mesti Islam, tidak ada agama selain Islam, karena Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya inna dina indallahil Islam. Agama insyaallah itu hanya Islam. Jadi tambah apa-apa ya, Islam itu aja. Enggak boleh kok Islam apa enggak. Nah, sekarang ada Islam Nusantara ya wis ben. Tapi agama di Allah itu Islam, bukan Islam Nusantara, gitu. Ya, kalau kamu ditanya agama Islam, agama apa? Islam Nusantara, kitab suci mu apa? Agama Islam Nusantara, kitab sucinya apa? Kalau Quran, golek orang Quranmu sing muni Islam Nusantara ada enggak? Yang ada itu inna dina indallahil Islam, titik, orang Nusantara. Nah, ini kan agama di sisi Allah itu Islam. Kalau tidak percaya kamu baca lagi surat Al-Imran 19 itu. Kurang tanda tambahan apa-apa. Jadi dengan agama Islam itu kurang marem, tambah-tambahi itu. Kalau kamu jangan jadi pengikut-pengikutnya. Pengikuti Quran saja lah. Itu Quran itu pasti selamat, tidak rasa taate apa adanya itu diikuti dah pasti selamat. Nanti ada Islam Nusantara, ada Islam Arab nanti. Nah, tak tekoni Islam Nusantara, kalau Islam Arab apa endi? Elek kabeh. Ya. Islam Arab itu ya tidak ada. Islam itu Islam itu harus tambah-tambahan. Ya dibaca ayatnya. Surat Al-Imran surat ketiga ayat 19. Innad dina indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab.
Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Itu ya, rane tambahane toh. Terus Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. ya enggak. Sebetulnya sudah jelas. Tidak ada perselisihan di antara mereka apalagi orang-orang yang telah di kitab itu. Tidak ada perselisihan. Kalau ada perselisihan malah sesudah datangnya kebenaran. Ya. Mestinya kalau orang yang beragama datangnya kebenaran sih maksudnya wahyu dari Allah yang membenarkan isi kitab mereka, membenarkan itu mestinya makin paham, makin mantap. Tidak malah berselisih. Lah mengapa setelah datang kebenaran kok malah berselisih? Baghiyam bainahum, karena kedengkian di antara mereka. Dengki itu perasaan tidak senang kalau saudaranya mendapat kenikmatan. Nah, orang ahli kitab itu dikatakan oleh Allah yang tadi sebetulnya dia tahu kalau Nabi Muhammad itu utusan Allah, Nabi Allah, ya. Dan ditunggu-tunggu kedatangan mereka. Kedatangan Nabi Muhammad itu ditunggu-tunggu sebelum Nabi Muhammad diutus itu. Karena sudah disebut di kitab suci mereka akan ada Nabi yang terakhir. Nah, kedatangan itu ditunggu-tunggu. Tapi setelah datang betul dikufuri. Ya. Karena tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Mereka harapkan Nabi yang terakhir juga dari keturunan Bani Israel. Ternyata yang diutus Nabi yang terakhir yaitu dari keturunan Bani Ismail. Ya, pada ile nih. Ya, di samping itu sebetulnya sama-sama keturunan Nabi Ibrahim. Nah, tapi karena yaitu kedengkian tadi tidak suka, kok ternyata kok Nabi dari Ismail tolak, maka karena apa? Dengki, tidak suka. Allah beri kenikmatan kepada selain Bani Israel itu tidak suka, maka ditolak. Sebetulnya dia tahu kalau Muhammad itu Nabi, Muhammad itu Rasul, tahu. Bahkan diterangkan dalam Al-Quran pengetahuan mereka kepada Muhammad kalau Muhammad itu sebagai Rasul seperti pengenalan mereka kepada anak-anak mereka sendiri. Jadi kenal betul gitu loh. Coba dibaca ajanya. Biar ingat ya. 146 surat Al-Baqarah. Sebenarnya tahu betul kalau Nabi Muhammad itu ya, Rasul utusan Allah itu tahu betul. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 146. Innal ladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Ya, bagaimana akan tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad padahal dikatakan oleh Allah orang ahli kitab itu mengenal Muhammad kalau sebagai nabi atau sebagai rasul itu seperti layaknya orang tua mengenal anak-anaknya. Ini orang tua ada anak sendiri kenal betul. Maka kalau sampai dia mengkufuri kenabian Nabi Muhammad karena dengki tadi, dengki. Ya, maka dengki itu bisa menyebabkan menjadi kekafiran. Orang menjadi kafir karena dengki tadi. Akhirnya kenabian Nabi Muhammad yang ada di dalam kitab suci mereka disembunyikan. Karena dengki, jangan sampai nanti umat-umat berikutnya akan mempercayai kepada Muhammad sebagai nabi. Sebenarnya kenabian Nabi Muhammad sudah disebut dalam kitab suci mereka. Apa sifatnya?
Ya, satu ayat lagi, ayat 20 surat Al-An'am itu. Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 20. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahumul ladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, mereka mengenalnya, ya, mereka mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan diri mereka itulah tidak beriman kepada Allah. Yalah, dia mengenal Muhammad seperti mengenal anak-anak mereka diri. Ya. Mengapa mereka menjadi kufur, mengkufuri kenabian Nabi Muhammad? Itu karena dengki tadi, perasaan tidak senang. Allah memberikan nikmat kenabian kepada selain Bani Israel, dia nggak suka. Maka itulah sampai diterangkan kenabian Nabi Muhammad itu disembunyikan. Nah, itulah, maka jangan sampai kita cara beragama kita seperti mereka. Nanti akan menjadi, jadi asalnya orang di kita orang yang beriman, asalnya beriman. Tapi setelah datang kebenaran, yaitu yang disebut dalam kitab suci mereka sendiri sebetulnya, ya, sudah mereka sendiri. Sebetulnya kalau orang nganggu akal pikiran sehat sudah disebut di kitab suci mereka. Maka datangnya Nabi yang sudah disebut di kitab suci mereka harusnya makin mantap meyakini isi kitabnya, bahwa belum di Kejadian saja sudah disebutkan. Dengan datangnya Nabi Muhammad yang sudah disebut di kitab suci mereka, harusnya makin yakin dengan kitab sucinya. Benar. Tidak malah dikufur ya kayaknya. Padahal kedatangan mereka itu sudah ditunggu-tunggu. Coba dibaca surat Al-Baqarah 89. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 89. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Dan setelah datang kepada mereka Al-Qur'an dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Ya, membenarkan, datang Quran yang membenarkan apa yang ada pada mereka, maksudnya kitab suci mereka. Yang juga menerangkan tentang kenabian Nabi Muhammad akan datang itu disebut di kitab suci mereka, sudah disebut. Dan itu sebetulnya ditunggu-tunggu kedatangan Quran atau kedatangan Nabi itu. Coba terus dibaca. Padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapatkan kemenangan atas orang-orang kafir. Ya, ini kedatangan Nabi yang sudah disebut dalam kitab suci mereka sebenarnya ditunggu-tunggu kedatangannya. Akan berpihak kepada orang yang beriman dan untuk memberi kemenangan orang beriman terhadap orang-orang kafir. Ya. Itu sebenarnya ditunggu-tunggu kedatangan Nabi Muhammad. Tapi terus, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu. Jadi kebenaran kenabian Muhammad sebenarnya disebut di kitab suci mereka. Datangnya Nabi terakhir tadi diharap-harap untuk berpihak pada mereka, pada orang-orang yang beriman untuk mengalahkan orang-orang kafir. Tapi setelah datang betul kenabian Nabi Muhammad itu, ya, ditolak karena tidak sesuai dengan selera mereka. Mereka mengharapkan datang Nabi terakhir yang disebut-sebut di kitab suci mereka itu maksudnya juga dari keturunan Israel, dari Bani Israel. Tapi lain ternyata dari Ismail. Maka ditolak. Tidak suka dia, Allah memberikan kenabian kepada keturunan Ismail kok tidak kepada keturunan
Israel gitu loh. Tolak. Maka dia mengkufuri apa yang sudah disebut di dalam kitab suci mereka. Kan kalau tidak menggunakan akal, hawa nafsunya begitu. Padahal sebelum Rasulullah Muhammad SAW diutus jadi Rasul, mereka orang-orang kafir itu memberikan sebutan Muhammad itu sebagai apa? Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Harusnya setelah diturunkan wahyu, lebih mantap lagi harusnya. Memang ini sejak dulu orang ini dapat dipercaya, tidak pernah bohong, apa yang dikatakan mesti benar, ya, itu harusnya gitu. Pantas kalau diangkat jadi Rasul utusan Allah karena memang orangnya baik, jujur, tidak pernah bohong. Inilah kok bareng diangkat jadi Rasul malah dikufuri. Ya, nah, maka laknat Allah terhadap orang yang kafir. Ya, kita paham cara beragama, dan kita ikuti aja apa yang sudah disebut dalam Al-Quran. Jangan ikuti-ikuti kata orang mau bilang apa silahkanlah. Silah apa? Bilang apa? Agama yang ada itu hanya agama Islam, tidak ada agama selain Islam. Ya, adapun orang memeluk agama selain Islam silahkan, itu urusan mereka. Tapi Allah sendiri mengatakan, Al-Imran tadi dibaca lagi ayat 85 ya. Tadi ayat 19, sekarang ayat 85 coba dibaca. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Inna dina indallahil Islam, agama di Allah hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya. Jadi agama di Allah hanya Islam, maka siapa memakai atau mencari atau memeluk agama selain Islam ditolak, tidak diterima oleh Allah. Fala yuqbala minhu. Tidak diterima. Di akhirat tadi dia termasuk orang yang merugi. Maka jangan ya kita goyah. Wala takunanna minal mumtarin. Jangan kamu termasuk orang yang ragu terhadap kebenaran Islam. Ya, orang mau bilang apa sila Islam itu Islam, sudah ada tambahan apa-apa. Itu Quran yang menerangkan inna dina indallahil Islam, itu Quran. Maka kalau ada orang nambah-nambah kuwi dasare apa, sing ngomong sapa, tentu lebih benar kata Allah, karena kata Allah itu la roiba fih, tidak diragukan kebenarannya. Tidak diragukan kebenaran kalau itu Al-Qur'an itu wahyu, sampai itu tidak diragukan kebenarannya, semua isinya Quran itu benar. Maka orang yang mengucap menyimpang dari Al-Qur'an tidak perlu diragukan, pasti salah itu. Pasti salah. Macam-macam kan lu menganeh-aneh ya. Nanti jadi imam masjid, jadi khotib, tidak benar kalau tidak apa? Gue lo yang ngomong aku lo ya. Aneh loh. Jadi imam sholat, khotib semua harus orang, kalau tidak salah. Nah, salah semua. Coba ente kok ngendi? Kamu dengar itu enggak perlu bingung. Saya ngomong sak karepe sik ngomong. Ya, ngomong sak karepmu wis. Kabeh salah berarti kowe bener sendiri ya. Kamu takwa sendiri, sedang Allah dalam Quran mengatakan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimani taqo. Jangan dirimu merasa suci, merasa benar sendiri. Wa a'lamu bimani taqwa, sebetulnya yang tahu siapa yang bertakwa itu siapa? Allah. Jangan merasa dirimu sendiri yang paling benar, liyane kamu salah semua. Ya, salah semua. Yang paling mengerti yang bertakwa itu Allah. Nabi aja enggak ngerti kok ini orang bertakwa. Enggak, Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu dalam hati sini. Ya, dalam hati.
Kalau Nabi tahu ini orang bertakwa, tidak kemasukan orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul dekat dengan Nabi. Sampai karena dekatnya sampai bisa menyebarkan fitnah. Bahwa istri Nabi serong dengan sahabat dekat Nabi. Didengar oleh sahabat, termakan juga karena dekat dengan Nabi. Ya, itu kan. Tapi Allah bilang, jangan kau kira berita bohong itu buruk bagimu, itu baik bagi kamu. Dan berita bohong itu dari kalanganmu sendiri, bukan orang lain. Dari jamaahmu sendiri, yang ngomong itu dari kalanganmu sendiri. Maka digugu orang ngomong orang dekat dengan Nabi kok. Nah, itu orang munafik. Nabi tidak ngerti orang munafik itu siapa, yang mana. Tapi Allah selalu memberitahu. Di antara sifat munafik itu wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Orang munafik itu kalau ketemu orang-orang yang beriman, dia menyatakan keimanan. Amanna, saya beriman. Tidak sekedar ucapannya, apa yang dilakukan oleh orang yang beriman dia lakukan juga. Orang yang beriman ngaji ikut ngaji. Orang yang beriman apa dia ikuti aja lah. Dia mengikuti kalau berkumpul dengan orang-orang yang beriman. Tapi kalau nanti dia kumpul dengan setan-setannya, orang-orang jahatnya, wa idza khalau ila sayatinihim, ucapannya lain lagi. Kalau tadi amanah, sekarang inna ma'akum, saya itu seperti kamu. Jadi saya seperti kamu. Loh, padahal orang kafir mengatakan, saya lihat kamu sering di sana bersama orang-orang iman, itu tidak sungguh-sungguh. Innama nahnu mustahziun. Itu saya di sana itu hanya untuk pura-pura, untuk memperolok-olok, tidak sungguhan. Jadi kalau dibelah dada saya itu persis dengan kamu. Isine dadaku podo karo kowe gitu loh. Itu munafik. Ya, jadi si munafik itu Nabi tidak tahu, tapi Allah selalu memberitahu. Asal kita paham, mengkaji Al-Quran dengan sungguh-sungguh, tidak akan mudah bingung. Akan ada gerakan perubahan apapun, orang ngomong apa, tidak akan bingung. Masa orang gampang bingung, ngomong Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir. Dalam Quran diterangkan, Khotamul Anbiya wal Mursalin. Udah, penutup para Nabi dan para utusan. Lah kok zaman saya ini muncul Nabi jenenge Musaddiq ya duwe pengikut. Malah adalah Nabi wedok ya duwe padahal dalam Quran itu Nabi Allah tidak pernah mengutus seorang Nabi kecuali orang laki-laki. Tidak pernah Nabi diutus orang perempuan itu nggak pernah. Dan kata lain Nabi bisa ngutus Nabi pertama sampai terakhir tidak ada yang perempuan. Kalau saya kira Nabi perempuan ya percaya. Yang duwe pengikut gitu loh. Nah, itu karena jauhnya dari tuntunan Quran. Maka bersyukur kita jadi orang Islam. Ya, Allah menggerakkan hati kita untuk mau mempelajari Islam. Ya, kalau mempelajari Islam dipegang teguh, diyakini betul, tidak mudah terombang-ambing. Dalam situasi dan kondisi, dan orang mau mengatakan apapun, tidak akan bingung. Kalau tidak cocok dengan Quran, lah kata orang itu jelas salah, tidak benar, ngawur. Yang benar itu Quran. Nah. Ya, apalagi? Tentang sholawat. Yang sudah dibahas adalah perintah sholawat di dalam sholat. Pertanyaannya, bagaimana sholawat di luar sholat, Ustaz? Karena banyak sholawat di luar sholat, seperti sholawat badar, sholawat munfarijah, dan lain-lain. Apakah arti sholawat di luar sholat itu, Ustaz? Jadi sholawat itu artinya doa. Orang bahasa sholawat boleh aja Allahumma sholli ala Muhammad, mendoakan untuk Muhammad, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sholawat di dalam sholat seperti yang dituntunkan oleh Rasulullah itu tadi, ya. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Ya dah. Udah, di luar sholat boleh misalnya Nabi Muhammad disebut kita menjadi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu betul namanya sholawat kepada Nabi. Tapi kalau
sholawat dalam doa di waktu sholat, aja Nabi Muhammad buat kamu sallallahu alaihi wasallam. Bukan begitu. Sholawat dalam doa di waktu sholat itu ada tuntunannya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai selesai tadi. Tapi kalau kamu mendengar nama Nabi disebut, kamu ucapkan sholawat. Itu ada tuntunannya juga. Jadi kalau nama Nabi disebut, malah ada hadisnya kan. Kamu tidak menyebut sholawatnya, dikatakan kamu orang bakhil. Ya, orang bakhilnya tidak pernah mau bersolawat kepada Nabi gitu loh. Maksudnya begitu. Tapi kalau kamu berdoa, sholawat pada Nabi, mestinya kamu mengikuti apa itu? Nabi. Jadi orang yang mencintai Rasulullah itu bukan sekedar membaca sholawatnya kalau namanya disebut, tidak. Tapi ikuti ajaran Rasulullah. Kamu katanya mencintai Rasulullah. Kalau nama Rasulullah disebut selalu kamu sebut sholawatnya, kamu doakan. Tapi kalau diajak, mari ikuti Allah dan Rasulnya, bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Itu bukan orang mencintai Rasul, ya, mencintai Rasul, bukan mencintai Allah. Kalau kamu cinta Allah, cinta Rasul, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, kalau kamu orang mencintai Allah, ikuti aku di sini aku Nabi. Jadi kalau kamu cinta kepada Nabi, ikuti. Bukan sekedar dibaca sholawatnya kalau namanya disebut, ikuti apa yang diajarkan Rasulullah itu. Kalau kamu mengikuti Nabi, ya, Allah mencintai kamu. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu mengikuti Rasulullah, Allah mencintai kamu. Kalau sudah Allah mencintai kamu, diampuni semua dosa-dosamu. Nah, gitu. Jadi bukan sekedar ucapan, tapi diwujudkan, diamalkan dalam perbuatan. Apalagi? Tentang bacaan salawat cukup. Ini ada pertanyaan berkaitan dengan sholat. Ya. Tentang imam sholat yang bacaan Fatihahnya pada akhir Fatihah membaca walabdolin. Bagaimana saya bermakmum kepadanya, sah apa tidak, Ustaz? Bagaimana? Tentang imam sholat yang bacaan Fatihah di akhir walabdolin. Saya sebagai makmum, apakah sholat saya sah, Ustaz? Oke, kowe mung krungu walabdo. Walabdolin, tidak ada walab itu, Pak. Ya, bukan walabdo. Oh, ada kok baca ghairil kayak roiril itu dah. Karena gerakannya di sini. Lah ganti-ganti munine kayak roiril. Ada maksudnya ghairil pakai mamang suara bergetar di tenggorokan ini. Ghairil maghdu. Ini di rumahnya kayak itu munine kayak roiril. Nah, kalau itu walabdo, kalau membacanya keliru, ya, imamnya tidak makmumnya sah saja. Kalau memang dia keliru, kalau memang kamu tahu keliru, nanti setelah selesai dibetulkan imamnya itu. Pak, kalau baca jangan walabdo, ya, jangan walabdo, ya. Tapi walabdo, dotnya itu pakai tasjid. Walabdolin, jadi langsung nyandak dot double itu. Orang walabdo. Nah, kalau kamu dengarnya itu, nanti kalau ada kekeliruan, ya, insya Allah sholatnya makmumnya sah. Makmumnya sah. Itu begitu baca begitu sudah berusaha maksimal untuk difasih-fasihkan. Kalau ternyata kurang benar, ya dinasihati, diluruskan besok lagi biar tidak membaca begitu. Apalagi? Hadis dari Bukhari. Dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, kita diperintah supaya sujud atas 7 anggota badan, dan supaya tidak menahan pakaian dan tidak menahan rambut. Hadis riwayat Bukhari juz 1 halaman 197.
Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan menahan pakaian dan menahan rambut, Ustaz? Mohon penjelasannya. Itu waktu diterangkan brosur ini kamu nggak datang nanti itu. Brosur ini kan udah brosur minggu kapan itu kan? Ya, kan ada orang karena rambutnya panjang, kadang sujud, kadang-kala lewer ke bathuk, lengko nenggo sujud, bathuk ini kelambaran rambut, sah apa tidak? Sah. Jadi nek lewer ini bathuk ora sah dadak disilake begitu, sah. Ben rambutnya orang lewer, terus nganggo kopiah. Kopiah ini boleh, kopiah putih itu ya boleh. Ini gandeng orang nggawa kopiah hitam, kopiah putih, terus taleni kacu. Kacune dilah gede, dhisik nggo buntel berkat dhisik. Saiki ora dienggo buntel berkat ya nggo taleni sirah. Ana meneh kacu yang lebar ya ndak bawa, ya wong tentara atau hansip ya membawa pet kuwi lho. Pet. Lah iku tak nggo kuwi nggo sujud. Nek pete anune ning ngarep nggo sujud kan jiglok mula pete diwalik yang buri gitu. Pernah lihat gitu? Nah, tadi anggota PG sing ane dikok nyang buri sebab arep salat iki mau. Padahal Rasulullah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita kalau mau salat suruh pakaian yang baik, khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Kalau kamu siap mau ke masjid mau salat supaya berpakaian yang baik, lah kok malah anggota piye diwalik. Ya ta? Lah kowe nganggo pakaian dinas tentara apa polisi apa hansip baris topimu dibalik disekeni ngadep Allah malah rapopo. Ya. Jadi artinya kalau kita sujud rambut yang lewer gon atuk tadi boleh untuk sujud, tidak menghalangi sahnya sujud. Kan begitu karena orang Arab biasa dulu pakai kudung apa kudungan. Kalau kudungan di sini kan hanya perempuan-perempuan. Kalau di Arab sana banyak juga orang laki-laki yang memakai kudung. Malah di atasnya pakai ikal itu loh, bunderan itu. Nah, nanti kalau misalnya ada melewat di sini pun tidak usah disilakan, sujud tidak apa-apa, sah.